Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali berjumpa dengan saya Andriani. Yuk, hari ini kita akan mengintip LMS PPG tahun 2021 gitu ya. Ya, kira-kira seperti ini isinya. Terdiri dari langsung saja ya. Dari pendahuluan, kemudian ada pendalaman materi Bapak Ibu. Nah, isinya seperti itu. Di situ ada analisis materi ajar bidang studi. Nah, di situ nanti juga isinya terdiri dari beberapa modul begitu. Kemudian ada penyusunan materi ajar. Kemudian ada 2C itu analisis materi ajar pedagogi, dan yang 2D itu ada review materi ajar kayak gitu. Nah, itu pendalaman materi. Nah, kemudian saat perancangan pembelajaran, nah itu kita menyiapkan persiapan untuk PPL kayak gitu ya, secara umum. Nah, itu terdiri dari banyak sekali nih. Secara umum saja saya jelaskan di sini ya. Penyusunan dokumen, kemudian ada review-review kayak gitu ya. Nah, kalau sudah perancangan itu kita untuk menuju PPL itu harus melalui uji komprehensif. Nah, seperti ini nanti LMS-nya. Nah, uji komprehensif ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau PPL harus lulus uji komprehensif dulu. Kalau nggak lulus gimana? Nggak bisa PPL kayak gitu. Nah ya, jadi Bapak Ibu harus lulus uji komprehensif. Kemudian di bagian kelima ada praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran ini gampangnya adalah PPL. Ada 3 kali PPL Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja pokoknya ini LMS harus terus dipantau, setiap hari harus login gitu, karena dia merekam aktivitas kita. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, di praktek pembelajaran ini lihat ada 1, 2, dan 3 kayak gitu. Jadi LMS-nya berisi seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di LMS itu ada tulisan nih restricted. Nah, artinya apa? Dia terbatas. Nah, artinya apa terbatas itu? Berarti nggak bisa kita akses gitu loh. Kenapa? Nah, di sini menariknya. Jadi LMS itu dia bisa kita akses kalau sebelumnya itu udah lengkap semua gitu. Nah, di situ contohnya ya, yang tes sumatif tuh nggak bisa kita akses. Kenapa? Karena jurnal refleksinya masih kosong, belum centang biru kayak gitu. Nah, makanya sebelumnya harus centang biru kayak gitu ya. Nah, di situ kan memang karakteristiknya seperti itu kayak gitu. Kalau belum centang biru nggak bisa diakses gitu. Itu arti dari restricted itu. Nah, maka biar bisa kita akses gimana? Ya kita upload jurnal modul satunya, atau tugas yang belum centang biru itu harus kita upload kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di LMS juga ada yang seperti ini. Ada bentuknya itu yang seperti itu, seperti apa nih? Kayak itu Google Meet ya, gitu. Nah, contoh ini ada identifikasi materi modul 1. Nah, bagaimana caranya kita upload? Nah, di situ ada yang biru-biru itu, answer the question gitu kan. Nah, di situ kan pada kegiatan itu diminta untuk identifikasi, answer the question, ya berarti diklik saja. Nah, diklik nanti diisi di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, diisi di situ, isinya apa, tinggal kita ketikkan kayak gitu. Contohnya apa? Diketik-ketik saja. Nah, nanti ada isinya kayak gitu. Misalkan di situ. Nah, setelah itu diisi semua. Di situ ada bintang merah, artinya harus wajib gitu ya, wajib diisi gitu. Terus kemudian di submit saja gitu. Nah, oke, kalau sudah submit, nah maka di situ kita klik continue saja kalau mau lihat respon yang lainnya kayak gitu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini konten PPG tahun 2021. LMS-nya seperti ini. Nah, kalau di 2022 apakah sama ya? Kira-kira samalah gitu ya. Kira-kira mirip-mirip kayak gitu. Nah, itu terus kemudian kalau kita mau intip-intip lagi nih, nah lihat di situ ya, sebelah kanan tuh centang-centang gitu ya. Nah, centang-centang biru itu berarti sudah terlaksana. Kalau belum terlaksana, akibatnya apa? Bawahnya akan restricted. Nah, terbatas, nggak bisa gitu ya. Gitu.
Terus di situ ada pas analisis materi ajar ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran itu bentuknya folder gitu. Jadi kalau di situ biasanya dosennya yang memberikan kayak gitu. Nah, kalau kita mau download gimana? Ya diklik saja, diklik per filenya, atau kalau mau download folder juga bisa. Nah, kalau diklik filenya nanti terdownload filenya, kalau diklik folder nanti kita bisa mendownload satu folder kayak gitu. Ya diklik di bagian ini ya. Nah, diklik kayak gitu nanti bisa gitu. Nah, terus itu kalau mau download foldernya gitu. Nah, kemudian ini kalau kita mau kembali ya. Nah, gitu. Nah, itu ini contohnya penugasan, contoh penugasan kayak gitu ya. Di bagian ini digitalisasi modul kayak gitu misalkan. Nah, kayak Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini tadi saya sempat pause. Nah, berikutnya adalah analisis penerapan materi modul 1 kayak gitu. Nah, kalau ada tanda kayak tangan menyerahkan, nah itu berarti kita akan menyerahkan tugas yang diberikan LMS kepada kita kayak gitu. Nah, caranya langsung saja klik yang tadi terus nanti add submission gitu ya. Add submission itu maksudnya adalah menyerahkan tugasnya kayak gitu. Nah, nanti kalau kita klik nanti akan selanjutnya ada pilihan kita untuk mengupload tugas. Nah, di bagian panah itu bisa di drag atau bisa juga nanti diklik yang bagian itu, artinya kita mengupload kayak gitu, memilih filenya yang mana kayak gitu ya. Oke ya. Nah, oke, setelah itu nanti tinggal kita bisa klik di bagian save change atau kita cancel kalau kita misalkan masih belum mantap gitu. Kalau di save change nanti sudah berhasil diserahkan kayak gitu artinya. Nah, nanti tandanya seperti itu. Berarti di situ sudah ada file yang disubmit. Nah, seperti itu. Di situ not credit. Kenapa? Karena belum dinilai oleh dosen kayak gitu. Juga komennya masih 0. Kenapa? Karena dosen belum memberikan feedback kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bisa kita tunggu saja sampai dosen memberikan nilainya seperti itu. Nanti kalau sudah diberi nilai maka nanti bisa jadi langsung ada nilainya kayak gitu. Nah, di situ coba dilihat di bagian kanan sudah ada centang biru. Nah, artinya step itu sudah kita lalui. Nah, kemudian nanti langkah selanjutnya di situ ada yang belum tercentang. Oh, berarti kita memang belum melakukannya kayak gitu. Nah, untuk bagian yang sumatif itu masih restricted. Kenapa? Karena ternyata kita belum mengupload itu jurnal modul 1 atau refleksi kayak gitu ya. Berarti belum tercentang gitu. Jurnal refleksi bagaimana caranya membuat sudah pernah saya posting kayak gitu ya, nanti disaksikan lagi, linknya saya taruh di deskripsi gitu. Nah, kalau ini untuk mengupload sama ya, kita buat dulu lalu kita upload. Nah, caranya seperti itu. Nanti di LMS bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, bisa di drag filenya atau bisa di upload dari situ kayak gitu ya, seperti tadi di choose saja. Nah, contohnya itu contoh aja gitu ya. Ini saya ambilkan dari berbagai sumber videonya ya gitu. Nah, setelah itu bisa kita save saja gitu. Jadi bisa kita uploadnya dari komputer bisa, dari drive juga bisa kayak gitu. Dari drive yang pernah kita simpan di Google Drive kita bisa gitu ya. Gitu. Itu nanti langsung saja di save gitu. Kalau sudah di save itu artinya kita sudah mengirimkan file kita kayak gitu. Nah, di situ di atas dulu Bapak Ibu, ini kan ada LK2 ya. Nah, itu LK2 itu yang file yang kosongannya gitu, atau saya sudah pernah nge-share kayaknya juga di channel ini. Nanti diperiksa ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu bentuknya seperti ini. Nah, biasanya ada maksimum filenya ya. Di sini maksimum filenya ada 505 MB. Wow, jadi banyak sekali. Gak apa-apa, berarti nanti
Bapak Ibu filenya besar tidak apa-apa, tetap LMS-nya bisa menerima kayak gitu ya, tidak usah khawatir. Oke. Selanjutnya di sini, nah ketika refleksi sudah, maka tes sumatif bisa kita laksanakan gitu. Nah, bagaimana caranya bentuknya tes sumatif itu? Yuk coba nanti bisa kita klik ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya nih lihat dulu yang tadi di refleksi itu kan sudah kita upload ya. Nah, misalkan kita masih belum yakin, boleh kita edit. Kalau kita kira-kira mau menghapusnya, mau ganti yang baru gitu misalkan, juga boleh ke remove kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau coba tes sumatif ya Bapak Ibu. Coba dilihat tes sumatif bagaimana bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, di sini tertulis attempt allowed-nya cuma 1, sehingga artinya kita hanya boleh 1 kali mencoba gitu ya. 1 kali mencoba. Kemudian waktunya 1 jam. Nah, kalau kita sudah siap, nah klik di sini start attempt kayak gitu. Nah, ini contohnya saja ya, versi trial kan. Nah, kalau kita sudah siap dengan sumatif kita, nah maka kita bisa mencoba untuk mengerjakannya langsung gitu. Waktunya akan tetap berjalan gitu, sehingga Bapak Ibu harus sudah siap dan ada KKM-nya ya. Kalau nggak salah dulu saya itu 80 gitu loh KKM-nya gitu. Sehingga kalau kurang 80 atau 70 ya. Pokoknya tapi saya bisa dapat nilai 100 loh Bapak Ibu. Dari mana itu nilai 100-nya? Nah, saya udah pernah posting ya, triknya dapat nilai sumatif 100 gitu. Nah, di postingan saya sebelumnya, nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau Bapak Ibu belum menemukan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti ada navigasinya, misalkan soal nomor 1 sampai 30 kayak gitu. Nah, nanti bisa diklik seperti CAT kayak gitu, CAT yang Bapak Ibu pretest kemarin kayak gitu ya. Nah, contoh soalnya misalkan contohnya soalnya 3 gitu. Nah, nanti bisa kita kembali mengedit jawaban kita sebelum disubmit, itu masih bisa diedit sebelum disubmit. Tapi ketika sudah disubmit itu tidak bisa diedit lagi gitu. Sehingga ketika belum yakin ya nggak apa-apa diedit. Tapi kalau sudah diedit maksudnya sudah apa ya, sudah kira-kira mantap nih mau disubmit gitu ya, berarti sudah tidak bisa diedit lagi kayak gitu. Nah, ini misalkan kita submit langsung keluar nilainya gitu. Nah, langsung keluar nilainya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada 7 kali berarti ya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya bagi bersama Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya.